Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Puspitasari dengan NIM P19167 dari kelas B19D ingin menjelaskan materi tentang evaluasi SWOT dengan mata kuliah metodologi keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan materi SWOT, yaitu yang pertama dengan format dokumentasi implementasi keperawatan yang menggambarkan ada satu kolom nomor diagnosa keperawatan, setelah itu ada kolom hari atau tanggal, jam pengkajian, kolom implementasi, kolom respon, dan kolom paraf atau tanda tangan perawat yang berjaga pada saat itu. Di dalam kolom implementasi terdapat 1. Mengobservasi TTV, 2. Melakukan kompres air hangat, 3. Mengedukasi pemenuhan cairan, 4. Berkolaborasi dalam pemberian antibiotik 500 mg dengan dokter. Respon tertulis pada data subjektif dan data objektif. Paraf, tanda tangan perawat yang menangani atau melakukan pengkajian pada saat itu. Misalnya, pada tanggal 22 April 2020, perawat N melakukan pengkajian pada Tuan Y. Misalkan pada hari Kamis 22 April 2020 jam 6:30, perawat N melakukan pengkajian pada Tuan Y, yaitu dengan mengobservasi TTV. Pada respon terdapat data objektif, dituliskan hasil pemeriksaan TTV. Misalkan hasil dari nadi 78 kali per menit secara teratur, respirasi 18 kali per menit secara teratur, tekanan darah 110/80 mm air raksa, suhu 37,9 derajat Celcius. Respon pasien terlihat tenang saat dilakukan kompres air hangat. Pemberian antibiotik 500 mg telah diminum oleh pasien. Setelah itu kita melakukan paraf dengan tanda tangan perawat yang melakukan pengkajian pada Tuan Y tersebut. Observasi di respon merupakan hasil dari intervensi, maka kita perlu menegaskan agar yang kedua, format dokumentasi evaluasi keperawatan yang menggambarkan nomor diagnosa, hari atau tanggal jam pengkajian, kolom evaluasi, dan kolom paraf. SD evaluasi, data subjektif di respon pada dokumentasi implementasi. Di evaluasi observasi, data objektif di respon pada dokumentasi implementasi. Paraf, perawat yang jaga dan menangani pada saat tersebut. Di evaluasi perlu ditegaskan bahwa ada masalah yang belum teratasi atau masalah yang sudah teratasi. Apabila ada masalah belum teratasi, maka kita perlu lakukan intervensi lanjutan. Misal, pada saat pengkajian evaluasi pada suhu tubuh pasien menunjukkan 37,9 derajat Celcius, dan keesokan harinya kita melakukan pengkajian lagi pada pasien tersebut untuk memastikan apakah hasil pemeriksaan suhu tubuh sudah turun atau belum. Jika belum turun, maka kita perlu melakukan intervensi lanjutan. Misal pada saat melakukan kompres air hangat tidak ada hasil, maka kita lakukan dengan pemenuhan
memerlukan kebutuhan cairan. Setelah itu, kita melakukan pengkajian suhu tubuh lagi dengan pasien. Apabila suhu tubuh sudah turun, maka bisa kita hentikan intervensi tersebut. Setelah itu, jika sudah teratasi, maka kita selanjutnya melakukan paraf pada kolom paraf dengan nama terang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.